Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Dasar SMK SMTI Yogyakarta. Praktikum ini kita akan belajar perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita masuk ke praktikum, kita akan mempelajari dahulu apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali ke keadaan semula. Ciri-ciri dari perubahan fisika adalah perubahan wujud seperti mencair, meleleh, menyublim, membeku, dan beberapa contoh lainnya. Yang kedua adalah terjadi perubahan ukuran seperti memendek, mengecil, dan sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga adalah perubahan volume seperti besi yang ketika pada malam hari itu menciut sedangkan pada siang hari memuai. Yang terakhir adalah perubahan bentuk zat. Contohnya adalah kayu yang berbentuk gelondongan kemudian dikecil-kecilkan menjadi papan kayu. Untuk perubahan kimia, apa sih perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia ada 4, yaitu perubahan warna, suhu, pembentukan gas, dan pembentukan endapan. Nah, di praktikum ini, apa sih bahan dan alat yang kita butuhkan? Yang pertama adalah serbuk belerang dengan rumus kimia S. Kemudian ada batu pualam atau CaCO3, batu kapur atau CaO, kemudian ada pita magnesium yang berwarna hitam di situ. Kemudian aquades yang diletakkan di botol semprot. Ada asam klorida HCl, kalium iodida Ki, kalium kromat K2CrO4, asam sulfat H2SO4, timbal asetat PbCH3COO2 kali, tembaga 2 sulfat CuSO4, kemudian ada natrium hidroksida NaOH. Untuk alatnya, yang paling bawah itu ada spatula baja, kemudian ada penjepit tabung reaksi, ada kawat nikrom, korek api, pembakar spiritus, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Mari kita lakukan percobaan yang pertama. Kita memanaskan kawat nikrom. Mula-mula kita amati dulu kawat nikrom sebelum dipanaskan. Kita hidupkan bunsen. Kita amati warna dari kawat nikrom. Kemudian amati ketika terjadi pemanasan pada ujung kawat nikrom. Kawat nikron yang dipanaskan akan menyebabkan perubahan warna dari kawat nikrom. Kemudian setelah didinginkan, kembali lagi, silakan dicatat apakah itu terjadi perubahan fisika atau perubahan kimia. Percobaan yang kedua, kita akan melelehkan serbuk belerang di dalam tabung reaksi. Kita ambil serbuk belerang, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi.
Selanjutnya, kita jepit tabung reaksi menggunakan penjepit tabung reaksi. Kita kencangkan supaya tidak jatuh. Selanjutnya, kita hidupkan bunsen atau pembakar spiritus. Selanjutnya, kita panaskan dengan menaruhnya di atas api. Serbuk belerang yang awalnya berbentuk padat meleleh. Pelelehan serbuk belerang adalah contoh dari perubahan fisika atau kimia. Silahkan untuk dicatat. Percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga, kita akan memanaskan atau membakar pita magnesium. Kita jepit pita magnesium dengan penjepit tabung reaksi. Kemudian kita nyalakan bunsen atau pembakar spiritus. Kita bakar sampai pita magnesium terbakar. Amati perubahan dari pita magnesium. Awalnya, pita magnesium berbentuk padatan, pipih, dan berwarna hitam. Setelah pita magnesium terbakar, amati perubahan dari pita magnesium. Apakah terjadi perubahan bentuk zat? Percobaan yang keempat. Di sini kita menggunakan pita magnesium yang kita tambahkan larutan HCl. Mula-mula kita masukkan asam klorida atau HCl sebanyak 20 tetes. Kemudian kita masukkan pita magnesium ke dalam tabung reaksi. Silahkan diamati perubahan atau pembentukan dari pencampuran dua padatan dan larutan ini. Ternyata pita magnesium habis setelah bercampur dengan HCl. Percobaan yang kelima. Di sini kita akan mencampurkan CaCO3 dengan larutan HCl. Kita masukkan HCl sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan CaCO3 ke dalam tabung reaksi. Secukupnya sekitar 1 sendok kecil. Silakan amati pembentukan yang terjadi.
Ternyata semua CaCO3 habis setelah selesainya reaksi. Percobaan yang keenam. Di sini kita akan menambahkan timbal asetat dan Ki ke dalam tabung reaksi. Timbal asetat tidak berwarna ya. Kita tambahkan sekitar 20 tetes. Kemudian kita tambahkan larutan Ki. Larutan Ki juga tidak berwarna. Kita tambahkan secukupnya sampai terjadi perubahan. Amati perubahan dari penambahan larutan Ki. Larutan keruh itu menandakan adanya endapan. Percobaan ketujuh. Percobaan ketujuh kita akan mencampurkan larutan tembaga sulfat dan natrium hidroksida. Kita masukkan tembaga sulfat sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi. Larutan tembaga sulfat berwarna biru kehijauan. Kemudian kita tambahkan larutan NaOH sampai terjadi perubahan. Amati perubahan yang terjadi ketika penambahan larutan NaOH. Larutan keruh menandakan adanya endapan. Percobaan ke-8. Kita akan menambahkan kalium kromat dan asam sulfat ke dalam tabung reaksi. Mula-mula kita masukkan kalium kromat sebanyak 20 tetes. Warna awal dari kalium kromat berwarna kuning. Selanjutnya kita tambahkan asam sulfat, di mana asam sulfat tidak berwarna. Amati dari perubahan yang terjadi. Mari kita bandingkan dengan warna awal kalium kromat. Apakah terjadi perubahan? Silahkan dicatat. Nah, itu tadi praktikum kita hari ini. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.